Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas Business Modeling atau SCM. Perkenalkan, nama saya Efron Motolase, NPM 2229 111632, Prodi Sistem Informasi. Yang pertama saya akan jelaskan Sustainable Supply Chain Management. Satu definisi. Sustainable Supply Chain Management adalah integrasi pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam manajemen rantai pasok perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang kedua, komponen utama SCM. A. Keberlanjutan lingkungan, B. Keberlanjutan sosial, dan C. Keberlanjutan ekonomi. Ketiga, prinsip-prinsip SCM. A. Transparansi, B. Etika bisnis, C. Inovasi berkelanjutan, dan D. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, 4. Implementasi SCM. A. Pengadaan berkelanjutan, B. Desain produk ramah lingkungan, dan C. Produk bersih. 5. Manfaat SCM. A. Pengurangan biaya operasional, B. Peningkatan reputasi perusahaan, dan C. Mitigasi risiko. Judul selanjutnya, Resource Dependency Theory. Satu definisi. Resource Dependency Theory adalah teori organisasi yang menyatakan bahwa kelangsungan hidup dan kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh dan mengelola sumber daya penting dari lingkungan eksternalnya. Kedua, komponen utama. A. Ketergantungan sumber daya. Yang pertama, organisasi tidak sepenuhnya mandiri, dan yang kedua, membutuhkan sumber daya dari lingkungan eksternal, misalnya bahan baku, modal, tenaga kerja, dan informasi. B. Ketidakpastian lingkungan. Lingkungan bisnis bersifat dinamis dan tidak pasti. Dan yang kedua, organisasi harus beradaptasi dengan perubahan untuk bertahan. Ketiga, implikasi. A. Pengambilan keputusan strategis, yaitu keputusan organisasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya eksternal. B. Struktur organisasi. Desain struktur organisasi disesuaikan untuk mengelola ketergantungan sumber daya. C. Hubungan antar organisasi, mendorong pembentukan aliansi dan kemitraan untuk mengamankan sumber daya. Selanjutnya, Supply Chain Security Management. Satu definisi Supply Chain Security Management atau SCSM adalah pendekatan sistematis untuk mengelola dan mengurangi risiko keamanan dalam rantai pasokan suatu organisasi. Ini mencakup proses kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi aset, data, dan operasi rantai pasokan dari ancaman internal dan eksternal. Kedua, tujuan SCSM. Pertamanya, melindungi integritas produk dan layanan. Kedua, mencegah gangguan pada rantai pasokan. Ketiga, menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Keempat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan. Dan kelima, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Ketiga, komponen utama SCSM. A. Penilaian risiko atau identifikasi ancaman potensial, evaluasi kerentanan dalam rantai pasokan. B. Keamanan fisik, pengamanan fasilitas dan aset, kontrol akses. Selanjutnya, dinamika Supply Chain Management. Satu definisi. Supply Chain Management atau SCM adalah pengelolaan seluruh aktivitas yang terkait dengan aliran dan transformasi barang dari bahan baku hingga ke konsumen akhir, serta aliran informasi yang terkait. Kedua, komponen utama SCM. Pemasok atau supplier, produsen atau manufaktur, distributor, pengecer atau retailers, dan selanjutnya konsumen. Ketiga, dinamika dalam SCM mengacu pada perubahan dan fluktuasi yang terjadi dalam rantai pasok akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Beberapa aspek dinamika SCM meliputi: A. Efek bullshit, fenomena di mana variasi permintaan meningkat seiring pergerakan dari hilir ke hulu dalam rantai pasok. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam inventory dan produksi. B. Manajemen risiko identifikasi.
analisis dan mitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu aliran rantai pasok, seperti bencana alam, fluktuasi harga, atau ketidakstabilan politik. C. Integrasi dan kolaborasi, upaya untuk meningkatkan koordinasi dan berbagai informasi antar mitra dalam rantai pasok guna meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Selanjutnya, strategi manajemen rantai pasokan. Yang pertama, integrasi vertikal penjelasannya, strategi di mana perusahaan mengambil alih atau mengendalikan berbagai tahapan dalam rantai pasokan. Ini dapat mencakup kepemilikan pemasok atau distributor. Contoh, perusahaan otomotif yang memiliki pabrik pembuatan suku cadang sendiri. Dan yang kedua, outsourcing penjelasan, mengalihkan sebagian proses atau fungsi bisnis kepada pihak ketiga yang lebih ahli. Contoh, perusahaan elektronik yang menggunakan jasa manufaktur, kontrak atau produksi. Selanjutnya, ketiga, just in time atau JIT. Penjelasannya, strategi yang bertujuan mengurangi persediaan dengan menerima bahan baku atau komponen tepat saat dibutuhkan dalam proses produksi. Contoh, pabrik mobil yang menerima komponen sesuai jadwal produksi harian. Yang keempat, vendor managed inventory atau VMI. Penjelasan, pemasok bertanggung jawab untuk mengelola persediaan pelanggan mereka. Contoh, perusahaan minuman yang mengelola persediaan di rak supermarket. Kelima, collaborative planning, forecasting and replenishment atau CPFR. Penjelasannya, kerjasama antara perusahaan dan mitranya dalam merencanakan, memperkirakan permintaan dan mengisi ulang persediaan. Contoh, retailer besar yang berbagi data penjualan dengan pemasoknya untuk perencanaan produksi. Keenam, lean supply chain penjelasannya, fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi dan di seluruh rantai pasokan. Contoh, perusahaan manufaktur yang menerapkan prinsip lean di seluruh operasinya. Selanjutnya, creating supplier relationship. Satu definisi. Creating supplier relationship adalah proses membangun dan mengelola hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pemasoknya. Kedua, tujuan meningkatkan efisiensi rantai pasokan, menjamin kualitas dan ketersediaan bahan baku, mengurangi resiko gangguan pasokan, mendorong inovasi dan pengembangan produk bersama, mencapai keunggulan kompetitif. Ketiga, komponen utamanya: A. Komunikasi yang efektif, pertukaran informasi secara teratur, transparansi dalam proses dan ekspektasi. B. Kepercayaan dan komitmen, membangun kepercayaan melalui tindakan konsisten, komitmen jangka panjang untuk pertumbuhan bersama. C. Kolaborasi, perencanaan bersama, pemecahan masalah secara kolaboratif. D. Manajemen kinerja, penetapan KPI, Key Performance Indicators, evaluasi dan umpan balik berkala. Selanjutnya, teknologi informasi dalam supply chain management. Satu, pengertian teknologi informasi dalam supply chain management. Teknologi informasi TI dalam supply chain management atau SCM mengacu pada penggunaan sistem dan perangkat lunak untuk mengoptimalkan proses rantai pasokan. TI membantu mengintegrasikan dan mengelola aliran informasi, barang dan keuangan di seluruh jaringan rantai pasokan. Kedua, komponen utama TI dalam SCM. A. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Dalam konteks SCM, ERP membantu menyelaraskan proses internal dengan rantai pasokan eksternal. B. Warehouse Management System atau WMS. WMS adalah perangkat lunak yang mengoptimalkan operasi gudang, termasuk penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Dan yang ketiga, manfaat TI dalam SCM. A. Visibilitas rantai pasokan TI memungkinkan perusahaan untuk melacak barang dan informasi secara real time di seluruh rantai pasokan.
B. Optimalisasi inventory dengan data yang lebih akurat. Perusahaan dapat mengelola stok lebih efisien, mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kekurangan stok. C. Peningkatan kolaborasi TI, memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik antara sebuah pihak dalam rantai pasokan, meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi saya dalam tugas bisnis modeling atau SCM. Selamat pagi.